Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah tewasnya Bugel Kaliki, Kebo Kanigoro bersama Mas Karebet mengantarkan Sawung Sariti yang terluka ke Pamingit, sedangkan Maiso Jenar bersama Aryo Saroko menjemput Ibu Aryo Saroko dan Sawung Sariti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karebet masih berjalan dengan muka tunduk di belakang pamannya. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi sehingga ia diusir dari keraton Demak. Bahwa ia masih hidup dan lepas dari kemarahan Sultan yang lebih besar lagi adalah karena Sultan sejak semula telah tertarik kepada keperwiraan dan kecekatannya, sehingga kasih yang dilimpahkan kepadanya agak berlebihan dibanding dengan para prajurit lainnya. Kemudian terdengar Kebo Kanigoro berkata, "Aku sudah tahu apa yang kau lakukan di Demak. Adul bagus. Kau sangka di seluruh kolong langit ini hanya kau sendiri seorang laki-laki?" Hati Karebet menjadi semakin berdebar-debar, dan karena itu wajahnya menjadi semakin tumungkul memandang ujung-ujung jari kakinya yang bergerak-gerak karena langkahnya. Tiba-tiba ia terkejut ketika dengan tiba-tiba pula pamannya berhenti. Bahkan tanpa sengaja ia mengerutkan pundaknya. Ia menyangka bahwa pamannya akan memarahinya. Namun sebenarnya Kebo Kanigoro pun sayang benar kepada kemenakannya yang nakal itu. Maka katanya, "Karebet, bagaimanakah pertimbanganmu? Apakah kau akan menemui para perwira dari prajurit Demak itu?" Beberapa saat Karebet diam. Ia menjadi berlega hati ketika pamannya tidak memaki-makinya. Setelah debar jantungnya mereda, ia berkata, "Aku kira lebih baik tidak, Paman. Nah, kalau demikian jangan ikuti aku. Pergilah ke Banyu Biru. Setelah semuanya selesai, aku akan ke sana mengantarkan Aryo Saroko. Aku akan menemuimu dan kau harus berkata sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang pernah kau lakukan." "Baik, Paman," jawab Karebet. "Aku sekarang berada di rumah Ki Buyut atau yang dikenal Ki Lemah Telasih. Nah, pergilah. Apakah kau sudah tahu jalan yang harus kau tempuh?" tanya Kebo Kanigoro. Sebenarnya ia tahu bahwa hampir seluruh jalan di sekitar pegunungan Merapi, Merbabu, Slamet, Ungaran, Muryo, Sindoro, Sumbing, Lawu, Kelut, Kawi sampai di daerah barat dan timur telah dilintasinya. Karebet pun kemudian mengambil jalan lain untuk langsung pergi ke Banyu Biru. Daerah yang tidak terlalu dekat, namun berjalan kaki bagi Karebet adalah pekerjaannya sehari-hari. Kebo Kanigoro berhenti sejenak melihat langkah kemenakannya itu. Karebet benar-benar memiliki tubuh idaman bagi setiap laki-laki, apalagi bagi mereka yang mesurogo olah kaprawiran. Badannya tegap berdada bidang, tangan-tangan serta kakinya kokoh kuat seperti baja, sedang geraknya lincah cekatan seperti burung sikatan. Dan Karebet mempunyai modal yang cukup lengkap. Selain tubuhnya yang serasi, ia pun memiliki wajah yang tampan. Tetapi wajahnya yang tampan itulah yang menyebabkan ia diusir dari Demak. Kebo Kanigoro tidak yakin bahwa kemenakannya itu benar-benar membunuh orang Demak. Cara Paningron menceritakannya telah menimbulkan kecurigaan, senyum-senyum yang aneh, dan ia telah maklumi maksudnya.
Pada saat itu bintang-bintang di langit telah bergeser jauh dari tempat semula. Lama-lama terdengar ayam jantan berkokok bersautan. Dalam keheningan malam itu terdengar Sawung Sariti berbisik. "Kenapa Kakang Karebet paman perintahkan ke Banyu Biru? Aku ingin berkenalan dengan pemuda yang perkasa itu." Kebo Kanigoro kini telah berjalan lagi, langkahnya tegap dan agak cepat. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab, "Barangkali lebih baik demikian, Sawung Sariti. Sedang kau pada masa-masa yang akan datang akan dapat mengenalnya lebih dekat." Sawung Sariti menarik napas dalam-dalam, terasa seolah-olah beribu-ribu jarum menusuk dadanya dari dalam. Dengan lirih ia berdesis, "Mudah-mudahan aku mempunyai waktu." "Jangan berangan-angan demikian," Kebo Kanigoro menasihati. "Berdoalah supaya lukamu sembuh kembali." Namun sebenarnya Kebo Kanigoro pun dihinggapi perasaan cemas melihat anak muda dalam dukungan tangannya itu. Karena itu ia berjalan semakin cepat supaya segera sampai ke Pamingit. Dalam pada itu Aryo Saloka dan Maisa Jenar berjalan ke arah yang berlawanan. Sekali-kali Aryo mandang ke langit yang bersih. Perlahan-lahan ia berkata, "Hujan sudah jauh berkurang, Paman. Sudah kita rampoi mongso kesongo," sahut pamannya. "Mudah-mudahan hari yang akan datang tidak selalu diliputi oleh awan yang kelam. Hari-hari yang cerah," desis Aryo Saloka. Kemudian untuk saat mereka berdiam diri, namun Aryo tiba-tiba berkata, "Paman, ternyata Bugel Kaliki tidak sekuat yang aku sangka. Bukankah ia termasuk tokoh yang sejajar dengan Singorudro dan sebagainya?" "Tentu," jawab Maisa Jenar. "Tetapi pengaruh keadaan telah menyebabkan ia kehilangan pengamatan. Ia benar-benar telah putus asa. Hilangnya beberapa orang sahabatnya menjadi Bugel Kaliki berarti kecil. Apalagi kali ini ia melihat kehadiranku dan Kakang Kebo Kanigoro bersama-sama. Sedang sebelum itu pun ia sudah harus bekerja berat. Bukankah kau dan Karebet telah melawannya dengan gigih? Karebet benar-benar anak luar biasa, apalagi dengan sengkelat di tangannya. Yang lebih mempercepat kekalahannya adalah bongkah di punggungnya. Sejak semula aku melihat betapa ia melindungi punggungnya itu, sehingga aku berpikir bahwa orang itu pasti memiliki kelemahan di punggungnya. Demikianlah ketika tanganku mengenai tengkuknya, ternyata Bugel Kaliki tak mampu melawannya." Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia yakin bahwa apabila ia bertempur, tidak saja ia harus mempergunakan tenaganya, tapi juga otaknya, sehingga dapat diketahuinya kekuatan dan kelemahan lawan. Kembali mereka berdiam diri. Ujung malam ditandai oleh suara kokok ayam jantan dari desa di hadapan mereka, Suropatan. Tiba-tiba Aryo Saloka menjadi berdebar-debar. Kakinya serasa gemetar dan ingin melompat berlari mencari pondok yang dikatakan oleh Titi Sanganten 3 halaman dari gardu di mulut jalan desa. Tapi ia menahan diri sebab gurunya berjalan di sampingnya. Dalam keriuhan suara ayam jantan terdengar Maisa Jenar berkata, "Ibumu dan bibimu berada di desa itu, Aryo?" "Ya, Paman," jawab Aryo. "Adakah kau tadi pergi bersama Sawung Sariti?" bertanya Maisa Jenar kemudian. Aryo menjadi ragu-ragu, namun ia menjawab pula, "Ya, Paman." "Apakah yang terjadi?" berkata Maisa Jenar pula. "Kami bertemu dengan Bugel Kaliki. Untunglah Kakang Karebet tiba-tiba saja berada di tempat itu pula," jawab Aryo bimbang. "Sebelum itu, apakah yang terjadi?" desak Maisa Jenar kembali. Aryo menjadi ragu-ragu. Ia tidak segera menjawab. Apakah pamannya tahu bahwa ia lebih dahulu bertempur lawan Sawung Sariti? Dalam kebimbangan itu terdengar Maisa Jenar berkata, "Aryo, aku tidak yakin luka di dadamu itu karena tangan Bugel Kaliki, sebab ia tidak bersenjata tajam. Bahkan kalau kau tersentuh tangannya, maka akibatnya akan sama seperti yang diderita oleh Sawung Sariti."
Karena itu aku ingin tahu siapakah yang melukaimu. Mulut Aryo menjadi berat, seberat perasaannya untuk menyebut nama adiknya. Dia mencoba untuk berusaha melindunginya. Namun pertanyaan gurunya itu benar-benar mendesaknya. Karena itu betapapun beratnya ia terpaksa berkata, "Sawung Sariti, Paman, melukaimu." Mulut Aryo menjadi berat, seberat perasaannya untuk menyebut nama adiknya. "Sawung Sariti, Paman, aku sudah menduga," desis Maiso Jenar. "Dan kau pun telah melukai pundaknya." "Ya, Paman." Aryo tidak dapat mengelak lagi. "Lukamu tidak berbahaya, tetapi apakah kau melukai Sawung Sariti dengan Kiai Suluh?" "Tidak, Paman, aku melukainya dengan pedang yang diberikan oleh Karang Tunggal." "Karang Tunggal sudah ada pada waktu itu?" tanya Maiso Jenar. "Sudah, Paman," sahut Aryo. Kemudian diceritakannya apa yang diketahuinya sejak ia pergi bersama Sawung Sariti, hingga melihat Karebet bertempur melawan Sawung Sariti di bawah pohon nyamplung. Dari Karebet ia mendengar bahwa agaknya Sawung Sariti telah menunggunya di situ. Maiso Jenar mengangguk-angguk, namun yang meloncat dari mulutnya adalah, "Itulah gardu di mulut lorong." Kembali Daryo berdebar cepat sekali. Beberapa langkah lagi ia akan sampai ke tempat ibunya menyembunyikan diri. Namun ia masih mendengar gurunya bergumam, "Untunglah kau tidak menyentuh adikmu dengan Kiai Suluh. Sebab dengan demikian setiap orang, juga pamanmu Lembu Soro, Eyangmu Soro Dipoyono, akan melihat kesaktian pusaka itu. Dan kaulah pembunuh yang sebenarnya dari adik sepupunya." Aryo menundukkan wajahnya. Ya, untunglah yang demikian tidak terjadi. Saat kemudian Aryo berhenti di samping gardu di mulut lorong desa Soropadan, dan terdengarlah ia bergumam, "Kita membelok ke kiri, Paman, 3 halaman dari gardu ini." Maiso Jenar tidak menjawab. Ia mengikuti saja Aryo yang melangkah perlahan menyusuri lorong itu sambil menghitung halaman di kanan jalan. Namun halaman di desa kecil itu ternyata cukup luas. Ketika Aryo Saloko dan Maiso Jenar telah melampaui halaman yang ketiga, di dadanya serasa telah menggetarkan seluruh tubuhnya. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Halaman ketiga ini dipagari oleh dinding batu yang sebagian telah rusak. Regolnya runtuh dan rumah yang berdiri di halaman itu pun sudah tidak tegak lagi. Sebuah gubuk bambu beratap ilalang. "Di sinikah ibu beserta bibi itu?" desis Aryo Saloko ragu-ragu. "Ya," sahut Maiso Jenar, "pasti. Tetapi," kata-kata Aryo tertutup, "Eyangmu Titis Sanganten telah mencoba mempergunakan perhitungan sebaik-baiknya. Kau pasti menduga bahwa ibu dan bibimu berada di rumah yang paling baik di desa ini." Aryo mengangguk. "Orang lain pun akan menduga demikian. Karena itulah maka ibu dan bibimu berhasil bersembunyi," sahut Maiso Jenar. Aryo menarik napas. Ia menyadari kebodohannya. Kemudian dengan dada berdebar-debar ia melangkahi bongkah kayu yang berserak-serak di samping regol halaman itu. Ia berhenti ketika ia sudah di muka pintu. "Ketuklah," desis Maiso Jenar. Perlahan-lahan Aryo mengetuk pintu rumah itu, dan dari dalam rumah itu terdengar sapa perlahan suara laki-laki tua. "Siapa?" "Aku, kakek," sahut Aryo Saloko. "Aku siapa?" orang itu menegaskan. Aryo telah menerima pesan dari Titis Sanganten bagaimana ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya supaya orang di rumah itu percaya bahwa kedatangannya sudah sepertujuan Titis Sanganten, orang yang menitipkan 2 orang pengungsi kepadanya. "Aku, kek, burung elang dari lereng bukit," sahut Aryo. Mendengar jawaban itu, Maiso Jenar menggamit tangannya, tapi ketika Aryo Saloko menganggukkan kepalanya, taulah Maiso Jenar maksud jawaban itu. Kemudian terdengarlah langkah perlahan menuju ke pintu, dan saat kemudian terdengarlah derak pintu lerek terbuka. Seorang lelaki tua berdiri terbongkok-bongkok di muka pintu sambil berusaha mengamati tamunya. "Masuklah," orang tua itu persilahkan. "Terima kasih, kek, tapi
adakah pasang pohon regu itu masih di sini? Bertanya Aryo Saloka seperti pesan di desa nganten. Orang tua itu yakin sudah bahwa kedua orang yang berdiri di muka rumahnya itu adalah orang-orang setidak-tidaknya suruhan orang yang menitipkan kedua pengungsi kepadanya. Karena itu ia menjawab, ya, aku telah menjaganya dengan baik. Aryo Saloka dan Maiso Jenar melangkah masuk. Dipersilakannya mereka duduk di balik-balik bambu. Berderak-deraklah suaranya ketika dua sosok tubuh yang gagah itu memberati balik-balik. Orang tua itu pun kemudian berjalan ke sentrong kanan dan terdengarlah ia berkata, "Nyai, telah datang utusan dari orang yang membawa Nyai berdua kemari." "Sudahkah kau yakin, kakek?" terdengar suara seorang wanita. "Aku yakin, Nyai," jawab orang itu. Dan saat kemudian dari sentrong kanan keluarlah dua orang wanita, jauh lebih tua dari 5-6 tahun yang lampau. Wajahnya pucat dan kekurus-kurusan. Karena itu tanpa sadar Aryo menoleh dan cepat berdiri. Maiso Jenar pun berdiri pula. Ia melihat betapa muridnya menjadi gemetar. "Siapakah kau?" bertanya salah seorang daripadanya. Mulut Aryo terbungkam. Ibunya itu ternyata sudah tidak mengenalinya. Yang menjawab kemudian adalah Maiso Jenar. "Adakah Nyai lupa kepadaku?" Orang itu mengurutkan keningnya. Akhirnya wajahnya cerah dan dengan ragu-ragu ia berkata, "Adi Maiso Jenar." "Ya, aku Maiso Jenar," jawab Maiso Jenar. "Oh," terdengar ia berdesis, dan wajahnya menjadi semakin cerah. "Lalu siapa anak muda ini?" Maiso Jenar dapat memaklumi bahwa dirinya sendiri tidak mengalami banyak perubahan, tapi Aryo Saloka yang sedang tumbuh itu akan mengejutkannya. Pada saat meninggalkan Banyu Biru, ia tidak lebih dari seorang anak berumur antara 13 tahunan, dan sekarang ia adalah seorang pemuda perkasa, bertubuh kekar dan berdada bidang. Karena itulah maka Maiso Jenar berkata, "Nyai, bertanyalah kepadanya siapa namanya." Nyai Gajah Suro menjadi ragu-ragu, tetapi hatinya berdesir ketika melihat anak itu gemetar. Dan kemudian tiba-tiba saja anak muda itu meloncat maju berjongkok sambil memeluk kaki ibunya. "Ibu!" Nyai Gajah Suro terkejut dan meloncatlah dari mulutnya. "Kokah itu?" Aryo Saloka tak kuasa menjawab pertanyaan itu. Kerongkongannya serasa tersumbat batu, sedangkan matanya. Wanita itu kini yakin anak itu adalah anak yang pernah dibelainya 6 tahun lalu, anak yang tidur di pangkuannya, dicium di keningnya, namun sering pula dimarahinya karena kenakalannya. Tiba-tiba tangannya yang lemah memeluk kepala Aryo Saloka dan menekankan ke dadanya, dan terasa tiba-tiba dada yang tipis itu bergelombang. Meledaklah sebuah tangis kegembiraan. "Aryo, bukankah kau Aryo Saloka?" Juga Aryo tidak mampu berkata sepatah kata pun. Sebagaimana laki-laki yang tabah menghadapi setiap bahaya maut yang mengancamnya, Aryo adalah seorang berhati baja, namun kali ini ia tidak kuasa menahan diri. Meneteslah sebutir air mata. Nyai Gajah Suro benar-benar menangis. Ia tidak tahu apakah yang bergejolak dalam dadanya. Anak ini pada saat terakhir sebelum berpisah dengannya juga pernah dipeluknya seperti ini, menekankan kepala anak ini ke dadanya. Kini anak itu tidak berdiri pada telapak kakinya, tapi pada kedua lututnya. Namun Nyai Gajah Suro tak sempat memperhatikan dipeluknya anak itu seperti 6 tahun lampau. Diciumnya keningnya dan dibasahi dahi anak itu dengan air mata. Nyai Lembu Suro pun terharu melihat pertemuan itu. Tanpa sesadarnya, dari matanya juga mengalir air mata. Ia tidak tahu apa yang terjadi antara anaknya dengan anak itu, antara suaminya dengan kakaknya Gajah Suro. Karena kasihnya kepada Aryo Saloka sebagai kemenakan satu-satunya tidak berkurang. Dengan demikian ia pun terharu melihat pertemuan itu setelah anak itu hilang selama 6 tahun di sisi ibunya. Maiso Jenar hanya dapat menundukkan wajahnya. Ia gembira, segembira Aryo Saloka sendiri.
ia akan dapat menyerahkan anak itu nanti kepada ayah bundanya tanpa mengecewakan mereka. Maisa Jenar telah tidak menyia-nyiakan kepercayaan Gajah Suro kepadanya, meskipun ia harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih pula kepada Kebo Kanigoro. Tiba-tiba terdengarlah suara Nyai Gajah Suro terputus-putus karena isaknya. "Kemana kau selama ini, Aryo? Ayahmu tak kunjung kembali, dan kau meninggalkan aku seorang diri dalam sepi dan duka." Aryo ingin menjawab, ingin bercerita bahwa ia sama sekali tidak bermaksud meninggalkan ibunya. Ia ingin mengatakan bahwa selama ini wajah ibunya tak sekejap pun terhapus dari angan-angannya. Tapi yang menyumbat kerongkongannya seraya menjadi semakin besar pula. Karena itu ia hanya dapat menelan ludahnya beberapa kali. Dan kemudian ibunya menarik napas itu berdiri. Ketika Aryo berdiri, terkejutlah Nyai Gajah Suro. Katanya, "Oh, kau sudah besar. Kau benar-benar menjadi bayangan ayahmu, seperti belahan dalam cermin." Maisa Jenar berdesir mendengar kata-kata itu. Meskipun suaminya telah pergi selama 6 tahun, namun setiap ungkapan katanya menyatakan bahwa kesetiaannya tidak berkurang. Dan dalam suasana yang demikian itulah Maisa Jenar teringat akan dirinya. Apabila kelak ada sesuatu dengan dirinya, adakah seseorang yang akan menantinya atau mencemaskannya? Dan tiba-tiba pula teringatlah ia kepada Roro Wilis, seorang gadis yang setia menanti, meskipun umurnya selalu menghantuinya hari demi hari. Tiba-tiba Maisa Jenar tersenyum. Ia menjadi malu pada dirinya sendiri. Dengan sudut matanya disambarnya setiap wajah yang ada di ruangan itu, kalau ada di antara mereka yang melihat perubahan wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, sedang hatinya berkata, "Jangan berangan-angan seperti muda meningkat dewasa." Nyai Gajah Suro dan Nyai Lembu Suro pun segera berkemas-kemas pula. Mereka ingin segera kembali ke Pamingit, meskipun Aryo belum mengatakan tentang kehadiran ayahnya dan tentang keadaan adik sepupunya. Ketika mereka sudah selesai berkemas, maka kedua perempuan itu segera minta diri kepada penghuni rumah yang sudah lanjut usia, sambil mengucapkan diperbanyak terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Sahut kakek tua itu, "Sudah menjadi kewajiban setiap warga untuk melindungi Nyai Ageng berdua. Dan yang aku lakukan sekedar menerima Nyai berdua dan memberikan sekedar tempat untuk beristirahat. Aku tidak akan melupakan Kangko, kek," sahut Arya Saloko. "Suatu saat aku pasti akan menengok rumah ini." "Terima kasih, Ger, terima kasih," jawab orang itu. Maka saat kemudian berjalanlah mereka berempat menuju Pamingit. Di dalam dada mereka masing-masing bergetar angan-angan menyongsong hari yang akan datang. Nyai Ageng Gajah Suro menjadi gembira karena kini ia berjalan dengan anaknya yang hilang dan kembali kepadanya sebagai pemuda yang perkasa. Arya Saloko mandang langit yang cerah hatinya. Sang Maisa Jenar menundukkan kepalanya menghitung masa lampaunya. Tetapi kini sebagian besar pekerjaannya telah selesai. Ia tinggal menghadapkan Arya Saloko kepada ayah bundanya. Kemudian ia sendiri akan ke Karang Tumoritis menanyakan Panembahan Ismoyo apa yang harus dilakukan atas Kyai Nogososro dan Prabu Inten. Sesudah itu datanglah saatnya mengurus dirinya sendiri.